Shalom, selamat tahun baru, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian awal tahun 2024 kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, kami akan menyampaikan warta lisan. Kebaktian awal tahun 2024 pada hari ini Senin 1 Januari 2024 dilayani oleh Bapak Boy Simon Buster dari GKI Pos Pusaka Negara. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru di tahun 2024 ini. Tahun baru, semangat baru, kekuatan baru, dan harapan baru. Kiranya juga dibarui dalam iman kita, sehingga kita mampu melangkah dengan pasti bersama Allah di tahun yang baru. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh harapan, berserah pada bimbingannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 47B telah datang tahun baru. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksi-Mu. Datang tahun baru aku inilah Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini menjadi awal mula perjalanan kehidupan yang akan kita lalui di sepanjang tahun 2024.
Tentu ada banyak hal yang akan terjadi di tahun ini yang masih menjadi misteri. Kita tidak tahu tantangan apa yang harus kita tempuh atau berkat seperti apa yang nanti kita di depan. Namun di tengah keterbatasan kita yang tidak mengetahui masa depan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai proses kita di sepanjang tahun ini, seperti Ia menyertai kita di tahun 2023 dengan segala dinamika yang ada. Demikian juga kita akan dipimpin dan dibimbingnya untuk melangkah dengan pasti di tahun 2024. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih kekal, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang kami rasakan dalam perjalanan hidup hingga saat ini. Di setiap musim yang berganti, baik suka maupun duka, pelangi kasih-Mu tetap mewarnai hari-hari kami. Kami boleh merasakan berkat yang Kau curahkan hingga hidup kami penuh dengan kecukupan. Kami bersyukur karena dalam badai hidup kami yang gentar dan takut Engkau kuatkan. Kami bersyukur sebab dalam melewati awan gelap kehidupan Engkau menuntun. Kami bersyukur sebab di dalam misteri hidup yang kami jejaki, Engkau memperteguh dan mempertegap kaki kami hingga kami melangkah dengan pasti. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa jalan kehidupan kami tidak selalu berjalan mulus ataupun sesuai dengan harapan kami. Seringkali ya Tuhan, kehidupan kami penuh dengan perjalanan yang berliku dan terjal, penuh tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Dan tidak jarang juga ya Tuhan, itu menimbulkan luka bahkan duka dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, pelangi kasih Tuhan selalu senantiasa menyertai kami dan memperteguh dan mempertegap langkah kami, terutama di masa tahun yang baru ini, tahun 2024. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, perdengarkanlah firman-Mu atas kami, sehingga kami semakin dikuatkan dan langkah kami semakin diperkuat Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami yang baru. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian agar kami bisa melangkah sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Terang Dunia. Amin. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Juga kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 8 secara berbalasan. Keagungan
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu kita bangkit diri. Kita akan menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 15 hingga 21. Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ke 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi, kita berjumpa lagi. Selamat Natal dan Tahun Baru ya. Dan kita awal tahun ini, Bapak Ibu nggak melekan malam? Nggak main petasan? Main kembang api? Oh sekarang udah nggak zaman ya sekarang. Masih ya kayaknya ya, masih di rumah. Tapi bakar-bakaran pasti ya, di rumah ya. Tapi hebatnya Bapak Ibu, di pagi hari ini bisa hadir ya. Di tempat saya itu nggak ada ya, tahun baru ya. Karena pada melekan, ada yang menyambut keluarga dan lain sebagainya ya. Ada juga yang masih liburan, belum pulang ya. Tapi Bapak Ibu di sini bisa bersama-sama mengawali tahun ini dengan memuji Tuhan, beribadah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita ini kebanyakan orang menyukai sesuatu yang pasti-pasti. Betul enggak ya? Ini temanya melangkah dengan pasti. Kebanyakan manusia menyukai yang pasti-pasti saja ya. Yang sudah terjamin. Kenapa manusia menyukai yang pasti-pasti saja? Karena menghadirkan ketenangan. Kita enggak gelisah kalau kita mendapatkan yang pasti. Kalau kita seorang investor gitu ya, seorang investor juga memastikan bahwa usaha yang didukungnya ini
atau negara yang dia berinvestasi itu berkembang, berjalan. Ya. Bank juga kalau memberikan pinjaman atau memberikan bantuan kepada usaha kecil, bank juga memastikan kalau usaha itu berjalan dan laku. Kalau Bapak Ibu juga nyari mantu, pasti juga nyarinya yang pasti-pasti, betul nggak ya? Yang pasti punya pekerjaan, syukur-syukur, wis ada rumahnya, betul ya Bapak Ibu ya? Wis jabatannya lumayan, ya betul. Yang pasti-pasti aja, ya. Yang tampang juga lumayan juga, gitu ya. Yang pasti-pasti. Kita cenderung nggak suka dengan yang pasti, ya. Kita sukanya yang pasti-pasti. Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya hidup ada yang bisa dipastikan, artinya kita bisa memastikan itu, tetapi juga ada yang tidak bisa dipastikan. Kita lihat kehidupan Yusuf dan Maria, sebuah keluarga sederhana, Bapak Ibu, seorang tukang kayu Yusuf, ya, dia bukan keluarga yang bisa dikatakan berada, keluarga sederhana lah, keluarga biasa, gitu ya. Tetapi Tuhan melalui malaikatnya Gabriel mendatangi Maria dan memberitakan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Maria dan Yusuf dilibatkan dalam karya besar Allah sepanjang masa, yaitu karya keselamatan. Nah, apakah sebelumnya Yusuf dan Maria sudah tahu? Tentu saja tidak. Nah, itu yang namanya ketidakpastian. Pasti, yang pasti justru Yusuf dan Maria ini kaget, gitu ya, heran. Saya kok bisa dilibatkan? Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Memang Yusuf itu adalah keturunan Daud, ya. Tetapi dia bukanlah orang terpandang. Dia bukanlah orang yang bisa dikatakan hebat, terkenal dan populer. Dia bukan seorang pejabat pemerintahan. Tetapi Yusuf dan Maria dilibatkan di dalam karya keselamatan. Itu sebuah ketidakpastian. Itu sebuah sesuatu yang tiba-tiba. Belum lagi tiba-tiba Kaisar Agustus memerintahkan semua warganya untuk kembali ke kampung halaman. Nah, biasanya nih kalau Natal ini orang-orang Batak, ya, ini banyak orang Batak sini ya. Banyak ya. Ada nggak panggilan ke kampung halaman? Oh, ada ya. Ayo ibadah di sini aja. Waduh. Kita yang mikir apanya Bapak Ibu? Ongkosnya. Ongkosnya kita mikir. Emang kampung halaman itu murah? Ya. Kalau naik pesawat, saya pernah dengar sekali naik satu orang bisa 1.800.000, 1.700.000 satu orang. Nah, keluarga kita banyak, gitu ya. Lebih murah naik mobil sendiri, tapi kalau punya mobil sendiri, ada juga yang naik bus juga kalau banyak, ya ongkosnya juga lumayan. Nah, perintah Kaisar Agustus bagi Yusuf dan Maria juga membuat mereka memutar otak juga. Wah, kok tiba-tiba ada perintah kayak gini ya? Mereka bukan keluarga yang serba ada, tapi keluarga yang pas-pasan. Tetapi mereka diharuskan berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Terpaksa mereka harus berjalan kaki. Ya kan dulu nggak ada pesawat ya, dulu nggak ada bus, ya, kalau udah ada ya enak gitu ya. Dulu paling ada laut sama perjalanan darat. Ada resikonya, ada. Ya. Melelahkan, kena panas, kena hujan, ya. Terus juga memang mereka biasanya dengan rombongan dengan yang lain, ya. Sehingga bersama-sama menuju Bethlehem. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika Kaisar Agustus memerintahkan itu, Maria sedang hamil tua. Wah, ada lagi nih ketidakpastiannya.
sudah pasti Yusuf ini shock gitu ya, maksudnya waspada, cemas banget gitu ya. Ini istriku sudah hamil tua, disuruh berjalan sangat jauh. Apalagi konon katanya Bapak Ibu, katanya kalau mau bisa melahirkan dengan lancar itu justru harus banyak jalan, betul enggak? Jadi kemungkinan Maria ini lahir ini bisa kapan saja. Wah, nanti kalau brojol di jalan gimana nih? Antara Nazaret sama Bethlehem brojol di jalan, wah celaka ya kan. Tapi Yusuf dan Maria ini toh tetap melewati juga. Mereka tetap menjalankan itu semua. Di tengah ketidakpastian, di tengah kecemasan, di tengah kekhawatiran itu, hebatnya Yusuf dan Maria ini, mereka tetap melangkah dengan iman yang pasti. Kondisi mereka memang susah. Mereka juga nggak tahu kapan Yesus itu lahir. Mereka juga belum lagi ketika mereka sampai di Bethlehem, semua kamar tamu penuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada sesuatu yang menarik dalam terjemahan penginapan di dalam Lukas 2 ini. Itu sebetulnya merujuk kepada bukan penginapan. Kalau penginapan itu bahasa Yunaninya pandekion, ya. Itu rumah yang dijadikan penginapan untuk tamu. Tetapi ternyata rumah di umat Israel itu biasanya menyediakan kamar tamu, tapi rumah itu bukan penginapan, gitu ya. Nah, itu dipakai kata kataluma. Nah, ternyata kataluma ini yang dipakai dalam Lukas 2 ini. Ya. Jadi ketika Yusuf dan Maria ke Bethlehem, mereka mencari kataluma atau mencari rumah yang bersedia mengizinkan mereka menginap di sana. Ingat bahwa tradisi Israel itu punya tradisi menyambut tamu sebagai sebuah kehormatan, sebuah kebajikan. Ya, itu tradisi. Dan itu ternyata diwarisi sampai sekarang. Orang Timur Tengah itu selalu menyiapkan kamar tamu. Orang Arab itu selalu di rumahnya menyiapkan kamar tamu. Dan kamar tamu itu menyambut tamu, ya bahkan mungkin ya keluarga ataupun tamu yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi keramah-tamahan ini masih ada. Nah, Yusuf dan Maria karena bersama dengan orang lain yang banyak itu harus mengadakan sensus penduduk, mereka ketinggalan. Mereka sempat bingung juga mencari-cari, oh semua penuh. Ya bayangkan ya, banyak orang yang sudah merantau tahu-tahu pulang ke desa, pulang ke Bethlehem yang notabene kota kecil, tahu-tahu nggak ketemu. Wah, kalau kita mah pasti sudah sasa, sudah putus asa gitu ya. Wah, ini gimana? Nggak ada BPJS, nggak ada puskesmas gitu ya, nggak ada rumah sakit. Mereka hanya mengandalkan kamar tamu itu. Bayangkan Bapak Ibu betapa mencemaskannya keadaan Yusuf dan Maria ini. Tetapi mereka tetap menghadapinya. Ya. Nah, inilah yang menjadi sebuah momen di mana kita bisa mengambil sesuatu dari kehidupan Yusuf dan Maria ini. Kenapa di dalam keadaan mereka bisa melewatinya? Pasti kita juga menghadapi tahun yang baru, kita seharusnya juga bisa mempunyai semangat yang sama. Nah, kita hendak mengambil dari Filipi 2 yang tadi kita baca. Yusuf dan Maria beriman kuat kepada Allah. Ya. Di tengah kesederhanaannya, mereka sangat mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Dan itu diberitakan dalam Filipi 2 bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi ini menyuruhkan sebuah kebenaran bahwa Allah yang
hadir dalam diri Yesus ini adalah Allah yang memberikan seluruh hidupnya. Allah yang all out. Allah yang betul-betul mengasihi dengan nyata, dengan tindakan. Dan ternyata ini juga yang dipahami, yang diresapi oleh Yusuf dan Maria, bahwa kalau Allah sudah mengaruniakan semuanya, tidak mungkin Allah tidak menyertai kehidupan mereka. Ciri orang yang mengasihi kita Bapak Ibu adalah orang yang mau berkorban, betul enggak? Kalau ada orang yang mau berkorban sama kita, siapapun itu, terutama orang tua, saudara, sahabat, orang itu pasti mengasihi kita. Kita minta tolong pun pasti akan ditolong. Ya. Segala masalah kita pun dipikirkan oleh dia. Nah, Yusuf dan Maria ternyata meyakini itu. Ya, meskipun tidak utuh ya. Tidak utuh dalam arti mereka tidak tahu ke depan bahwa Yesus benar-benar sungguh mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Yang mereka tahu adalah telah lahir juru selamat bagi dunia. Baru sebatas itu, baru sebatas perkataan malaikat. Tetapi iman mereka sudah begitu kuat dikala mereka menghadapi ketidakpastian, sehingga mereka terus melangkah dengan berani. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak mencemaskan ya. Sebab kalau orang terlalu takut, terlalu cemas, biasanya membuat seseorang itu tidak berjalan, tidak melangkah apa-apa. Tapi Yusuf dan Maria terus melangkah dengan pasti. Mereka menuju Bethlehem. Mereka juga berjumpa dengan para gembala ya. Gembala ini juga merupakan orang-orang yang dipandang sebelah mata, tetapi mereka mau berjalan menuju ke Bethlehem untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, cerita yang kita tampilkan tadi itu menunjukkan sebuah keluarga dan tokoh-tokoh gembala, di mana di tengah ketidakpastian mereka memiliki iman yang kuat. Mereka mempercayai bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang selalu menepati segala perkataan mereka. Allah tidak pernah mengingkari janji, dikatakan berulang kali sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dengar. Jadi kalau Allah sudah memberitakan firman Tuhan melalui firman yang dalam Alkitab ini, itu pasti akan digenapi oleh Allah. Persoalannya adalah apakah kita mau percaya dan setia? Apakah kebenaran ini membuat kita ini mampu melangkah? Kita memiliki pengharapan, kita berani menghadapi keadaan apapun dalam kehidupan yang masih tersembunyi. Tidak pernah kita tahu di tahun 2024 ini. Bisa peristiwa yang menyenangkan, bisa peristiwa yang mungkin gagal, ya, atau menyedihkan, atau membahagiakan, mengharukan. Kita nggak pernah tahu tahun 2004 ini. Sebelum Natal aja, Bapak Ibu dan Saudara, saya kehilangan motor. Ya, ini bisa ketawa gini bukan karena saya senang ya, tetapi ya itulah kehidupan. Di ujung tahun atau di awal tahun kita nggak pernah tahu kita akan mengalami apa. Entah apes, entah menyenangkan, beruntung dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kita percaya bahwa Yesus sudah lahir. Allah yang mengosongkan diri itu dan mati di kayu salib itu sudah benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan Dia menyertai Bapak Ibu semua. Melangkahlah dengan pasti dan melangkahlah dengan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami tahu Tuhan 1 tahun sudah terlewat Bapa. Dan betapa banyak pengalaman yang kami hadapi sepanjang tahun yang lalu. Mungkin masih banyak juga Tuhan impian dan pengharapan yang belum tercapai sampai dengan tahun ini Bapa. Dan juga mungkin masih banyak Tuhan pergumulan yang harus kami tanggung, harus kami jalani. Kehidupan menunjukkan sisi ketidakpastiannya kepada kami ya Bapa. Tetapi ya Bapa, kami ingin belajar seperti Yusuf dan Maria, di mana yang mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Engkaulah Tuhan sang surya kehidupan kami. Asal Kau ada, yang lain tak perlu Tuhan. Sebab Engkaulah sang sumber kehidupan, sang sumber berkat, hikmat kami, yang senang menuntun kami, menyertai kami, dan juga menjaga jalan-jalan kami Tuhan, senantiasa di dalam pengharapan dan juga sukacita. Ya Allah Bapa Surgawi, sertai kami Tuhan dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh sukacita yang penuh dan iman yang kuat, sehingga kami tidak berputus asa dikala rintangan dan tantangan ada menerpa kami. Juga pencobaan yang datang silih berganti juga harus kami temui ya Bapa. Kau berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan, terutama kami mendoakan ya Bapa untuk keluarga kami. Biarlah dalam kehidupan keluarga kami Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Engkau anugerahkan keharmonisan, Engkau yang anugerahkan kasih dan juga pengampunan kepada setiap kami. Kami juga dimampukan ya Bapa untuk bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dengan setia, sehingga keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang menyalurkan berkat bagi sesama kami. Keluarga tempat kami bertumbuh dan kami bisa berkarya. Engkau juga berkati ya Tuhan segala karya pekerjaan kami di masa-masa yang semakin sulit ini Tuhan. Tetapi kami percaya semua berkat berasal dari Engkau. Engkau sudah memperhitungkannya, Engkau sudah menyediakannya buat kami, sehingga kami bisa bekerja dengan setia. Kami bisa mencurahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengandalkan Tuhan yang mampu mencukupkan dan melimpahkan segala yang baik dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Kau juga berkati anak-anak kami Tuhan, baik anak-anak kami yang sedang sekolah maupun studi perguruan tinggi maupun yang sedang bekerja, dimanapun mereka berada ya Bapa. Bila juga Engkau memberkati dengan masa depan yang indah dan cerah. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga ya Tuhan mendoakan untuk masa persiapan kami menyambut perjamuan kudus yang akan diadakan 7 Januari yang akan datang. Biarlah ini juga menjadi momen kami memeriksa segala kehidupan rohani kami. Apakah kehidupan rohani kami sudah berkenan dan layak di hadapan Tuhan, dan juga mampukan kami ya Tuhan untuk memperbaiki, mengoreksi diri kami, dan juga meninggalkan segala kebiasaan lama dan juga kebiasaan yang kurang baik kami Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa ya Tuhan yang senantiasa menggoda kami. Kami belajar untuk hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan. Berkaca dari kehidupan Tuhan Yesus yang kudus, kami juga bisa belajar meladani kehidupan Tuhan kami. Dan juga kami bisa semakin bersyukur karena telah dicurahkan darah Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan menebus kami dan memaknai kehidupan kami dengan lebih baik. Yalah Bapa Surgawi, Engkau juga berkati gereja ini Tuhan, GKI Pamanukan dengan segala pelayanan yang ada. Engkau juga menyertai segala pelayan Tuhan yang melayani tempat ini, segenap majelis jemaat ya Bapa, aktivis semuanya ya Bapa. Biarlah gereja ini bisa semakin bertumbuh, semakin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala karya-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari mensyukuri kasih-Nya yang telah menuntun kita memasuki tahun baru ini dengan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mazmur 52 ayat 11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil kantong persembahan diadarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 sampai 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber berkat, kami bersyukur untuk setiap kecukupan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu. Kami percaya di tahun yang baru ini Engkau senantiasa mengalirkan berkat-Mu atas keluarga kami, sehingga kehidupan kami boleh dicukupkan dalam menapaki kehidupan di tahun ini. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami membawa persembahan yang berdasarkan ketulusan. Kiranya Engkau berkenan memakai persembahan ini agar menjadi berkat dalam pelayanan gereja di GKI Pamanukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lanjutkanlah proses hidup di tahun 2024 dengan penuh harapan. Meski menapaki lembah berbunga atau bukit yang gersang sekalipun, kita tidak gentar dan takut karena Kristus membimbing langkah dan berjalan bersama kita. Hari depan memang misteri, namun bersama Sang Juru Selamat kita melangkah dengan pasti. Di lembah berbunga dan berair sejuk,
Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menuntunmu dalam menapaki persiaran hidupmu di tahun yang baru. Kiranya kasih Kristus mengenyahkan rasa takutmu untuk menjalani hidup yang penuh misteri. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntunmu untuk melangkah dengan pasti. Amin.